Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel dalam acara Renungan Senja bersama sahabat saya Evangelis Lydia Santoso. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini kita akan membahas sambungan daripada Kisah Para Rasul 27 yang kemarin dikotbahkan oleh Pastor Dika Permana, yaitu saya bacakan dari ayat 35 sampai 44. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan dan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka selamat semuanya naik ke darat. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana mereka terkatung-katung di dalam kapal berhari-hari, 14 hari sesudah begitu hebat, saudaraku. Nah, tetapi mereka akhirnya jadi lupa makan. Ketika datang badai persoalan dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita diserang penyakit, susah makan, stres, depresi, saudaraku. Dan ketika kita depresi ini tidak mau makan, malah justru kita akan menjadi lemah. Oleh karena itu, saudaraku, ada beberapa hal setelah hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus mengatakan kita harus makan. Mereka makan, hebatnya hati mereka semua juga menjadi kuat. Jadi saya mau kasih tahu, jika ada yang sedang stres dan depresi karena menghadapi badai COVID, masalah-masalah apapun dalam kehidupanmu, jangan pernah nggak makan. Kecuali saudara sedang berpuasa. Berpuasa dengan benar, ketika saat makan harus makan dengan benar. Nah ini saudaraku, karena ketika kita kurang makan, kita tidak merawat tubuh kita, kita mudah dihinggapi penyakit, kita akan lebih parah lagi. Nah saudaraku, di sini dikatakan setelah mereka hati tenang, mereka berusaha sedapat mungkin melepaskan tali-tali sau dan membuang beberapa muatan lagi, alat-alat kapal lagi. Namun saudaraku, kapal itu buritannya hancur dipukul gelombang yang hebat dan pecahlah kapal itu. Prajurit-prajurit yang mengawal para tahanan itu ketakutan dan mereka ingin membunuh. Saudaraku, ketika ada resesi atau masalah apapun di dalam rumah tangga, di dalam kelompok organisasi ataupun di dalam bangsa, itu bisa mengundang maut, mengundang masalah karena kalut, saudaraku. Oleh karena itu, di sini ada sahabat saya yang pernah mengalami ketika datang beliau kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Saya melihat belum pernah saya ketemu orang setaat Ibu Lydia ini melakukan firman Tuhan. Dia bertekun mencari Tuhan. Tetapi apa yang dia alami, silahkan kita dengarkan.
Silahkan Ibu Lydia, apa yang Ibu alami setelah datang mendekat kepada Tuhan? Apakah langsung enak karena Tuhan itu penolong? Coba silahkan Ibu bantu. Ya, setaat-taatnya yang kakak katakan tadi, sesungguhnya ya nggak seperti yang dikatakan tadi ya. Pasti adalah berkurang dikit gitu. Nah, pergumulan yang saya hadapi adalah, saya pikir setelah menjadi ciptaan baru itu semuanya berjalan dengan lancar, ya kan? Seperti contoh, anak saya itu nggak pernah sebelumnya itu terlihat kalau mau makan itu milih-milih semuanya gitu. Nah, pada saat boleh dikatakan titik puncaknya itu kalau dia melihat cara kita menghidangkan dan itu tidak cantik, cara platingnya, itu dia langsung bilang nggak usah makan, nggak mau makan begitu. Nah, itu membuat saya itu jadi apa ya, lelah gitu, sudah repot, sudah menyediakan waktu dan lain sebagainya, itu benar-benar nggak mau makan begitu. Nah, itu hal yang kecil tetapi buat saya hal yang besar, gitu, mengganggu. Nah, sehingga banyaklah muncul apa mungkin nanti yang dulunya suami saya tuh kalau ngomong itu biasanya ya baik-baik, tapi terkadang bisa menyengal, ya seperti begitulah. Nah, kecil-kecil begitu tuh merupakan suatu apa ya, bisa menjadi beban yang berat gitu ya. Tapi ya boleh dikatakan manusia itu, kita itu perlu belajar, begitu aja. Apa yang Ibu lakukan untuk membereskan masalah Ibu? Ada lagi yang saya dengar waktu itu ya, Ibu kan seorang istri dari seorang istilahnya pengusaha lah. Nah, ketika justru datang kepada Tuhan kan, Ibu pasti berharap dong usahanya lancar dan sukses, benar nggak Bu? Iya. Ibu berapa kali menangis agar diberkati Tuhan pekerjaan suami, tapi nggak langsung terberkati. Ibu rada putus asa nggak? Ya, secara manusia jujur pasti adalah satu titik tertentu itu mengalami satu putus asa pasti ya. Tapi ya sekali lagi bahwa doa dan tekun dengan membaca Alkitab itu adalah suatu kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Ketika saya udah mau tergeletak, tiba-tiba tangan Tuhan itu, firman Tuhan itu menguatkan kembali. Nah, seperti begitu. Jadi yang tadinya mau nangis-nangis begitu, tiba-tiba terdapat satu pengharapan lagi yang baru. Dapat firman yang memperbaharui hati kita, sehingga kita tidak jadi putus asa ya Bu ya. Nah, saudaraku, saya tahu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemik ini. Banyak sekali orang PHK, dagangan tidak laku, banyak toko yang ditutup di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak orang sekarang kesusahan untuk bayar uang sekolah. Banyak sekali masalah ekonomi diakibatkan masa pandemik ini. Dan banyak orang yang datang ke rumah saya karena saya seorang hamba Tuhan untuk meminta beras, meminta makan, meminta sekedar uang ongkos. Saudaraku, itu semua hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Memang bukan masa pandemik juga sesungguhnya banyak orang percaya mengalami hal ini. Ketika mereka mendekat kepada Tuhan, harapannya sebenarnya supaya Tuhan tolong. Tapi Tuhan tolong dengan cara manusia yang dipikir manusia. Seperti misalnya kita butuh uang, kita membuat anggaran menurut diri kita. Jarang orang bertanya apa yang Tuhan mau. Nah, ini Ibu Lydia ini selalu menangis, benar-benar menangis. Saya tonton sendiri saudaraku. Dia mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Memang gak mudah meninggalkan kedagingan saudaraku. Dan seperti yang Ibu bilang, ketika membaca Alkitab, ketika dia berpuasa, Tuhan itu bisa memberikan rema melalui firman itu dan mengubah hatinya, sehingga walaupun hasil daripada doa itu tidak seperti yang diingini oleh Ibu Lydia, dia boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Ibu Lydia adalah seorang hamba Tuhan yang turut memberitakan Injil di Christ Bride Ministry ini. Dan saya percaya suatu saat sahabatku ini akan menjadi penginjil yang luar biasa. Amin. Amin saudaraku. Nah saudaraku, masih ada yang Ibu mau sampaikan, pesan untuk jemaat? Ya, dikala sepertinya
tidak selalu berjalan dengan lancar dalam segala hal. Tidak mulus. Tidak mulus ya. Tetapi janganlah kita itu stop. Yes. Ya. Tetapi terus maju. Semangat. Mencari ya, Tuhan. Mencari Tuhan. Ya. Yes. Haleluya saudaraku. Nah itu dia. Walaupun kau tidak rasakan sepertinya nggak ada pertolongan, tidak kau lihat suatu faktor yang bisa menolongmu, terus saja berdoa, terus saja menyembah, terus saja baca Alkitab, pasti. Nah di sini dikatakan mereka melihat daratan, menuju pantai. Ada pantai tempat kita beristirahat untuk bersandar dari segala kelelahan disediakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari maut, dari kemiskinan, dari kesusahan. Tetapi ada jalan yang dikehendaki untuk kita lalui. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Tonton terus video-video yang ditayangkan oleh CBM channel ini yang akan melatih saudara, mengajar saudara, menguatkan saudara. Jika saudara merasa terberkati dengan video-video yang kami kirimkan, saudara adalah juga berkewajiban memberitakan Injil ke banyak orang sampai ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bila saudara merasa petah lidah seperti Musa, alangkah baiknya lebih mudah saudara mengirimkan ini kepada banyak orang. Dan silakan saudara tonton lewat YouTube. Like, subscribe, and comment. Kita akan bahas nanti pada waktu tertentu komen-komen saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam acara yang sama pada hari Senin kembali. God bless you.